Oke, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri. Di konten ini, gue akan membahas tentang Timnas Indonesia. Ada beberapa hal, update terbaru mengenai Timnas kita. Ada pemain yang akan datang lagi, pemain keturunan dari Belanda. Ada juga Toulon Cup yang ada di Perancis. Kita ikut di sana juga. Terus ada tentang Timnas Indonesia Senior, Irak, Filipina, calon lawan kita. Dan mungkin ada uji coba di sana juga. Pokoknya di sini gue udah catat, ada beberapa poin penting yang perlu gue sampaikan ke kalian. Satu persatu akan gue runut. Tapi sebelumnya gue mau ngingetin, gue kadang suka lupa ngingetin itu, tapi alhamdulillah dari kalian selalu malah ngingetin balik ke gue di kolom komentar. Jadi gue mau ngingetin, sebelum nonton konten gue, pastikanlah kalian sholat dulu, kapanpun waktunya, entah itu zuhur, asar, maghrib, atau kapanpun kalian nonton, diutamakan itu dulu. Setelah itu baru nonton gue lagi. Jadi jangan nonton gue baru sholat. Jadi kalian dibalik, harusnya sholat dulu baru nonton gue. Supaya santai, relax. Takutnya, abis nonton gue lo meninggal bagaimana? Kan kita umur gak ada yang tahu. Jadi, selalu utamakan kewajiban kalian. Jangan bikin gue menjadi penghambat kalian untuk melakukan kewajiban itu. Jadi, gue minta sekali lagi, kalian lakukan sholat dulu, abis itu baru nonton gue lagi. Oke? Terus gue minta juga untuk kalian like video gue, di-like video gue. Karena kalau kalian nge-like, rating gue menjadi bagus, dan video gue akan disebar sama YouTube kemana-mana. Dan yang belum follow Instagram gue, kalian follow Instagram gue. Namanya sama kayak YouTube gue, Ilan Alkatiri. Oke, gue mau mulai satu persatu. Jadi, ada tambahan pemain, 2 pemain junior sebenarnya, yang dari Belanda, yang kemarin sempat ketemu sama Coach Indra Safri di Belanda, di salah satu rumah makan di Indonesia. Warung Anissa namanya kalau nggak salah. Gue juga sering komunikasi sama warung itu. Dan dia memang benar-benar fans sepak bola sejati. Jadi, Tom Haye pernah makan di situ. Kalau lo lihat videonya, pernah gue posting yang dia makan nasi Padang, dia makan di resto itu juga. Oke, gue mau langsung ke pemainnya. Tapi sebelumnya gini, gue agak heran ya, bukan agak heran. Alhamdulillah perlu disyukuri. Akhir-akhir ini kenapa timnas kita tuh kayak daya tariknya kuat banget gitu untuk pemain-pemain dari keturunan dari mana-mana gitu. Dulu gue rasa pemain ini kalau ditawarin masuk ke timnas, kayaknya dia agak mikir-mikir. Kayak waktu itu si Ole Romeni, dia kayak mau mikir-mikir gitu mau masuk timnas. Si Verdong juga waktu itu sempat diwawancara. Dia kayak, iya nanti gue pikirkan dulu. Nah sekarang nggak ada kayak begitu. Sekarang nih nggak tahu ya, mungkin ngelihat progres timnas kita bagus atau mungkin daya tarik dari program Pak Erick Thohir ini cukup bagus. Sama agenda-agenda ke depan kita juga semuanya mantep. Kayaknya itu menjadikan pemain-pemain dari sana, dari luar, dari manapun itu, yang sangat amat tertarik untuk gabung ke timnas Indonesia. Padahal yang baru kita sentuh ini adalah di negara Belanda aja. Padahal pemain-pemain keturunan kita tuh banyak di mana-mana, bukan cuma di Belanda. Ada bahkan di Italia, dimanapun itu semua banyak. Itu belum terjamah gitu. Maksud gue ini baru dari Belanda aja kita udah punya stok yang lumayan banyak gitu. Karena target dari PSSI itu 150 pemain kalau nggak salah. Yang sering disebut sama Pak Arya, exco kita. Jadi ya itu bagus untuk semua pihak, bahkan nanti pun si pemain keturunan ini pun akan bersaing dengan pemain keturunan lagi yang kualitas lebih bagus lagi gitu. Jadi ini akan menjadi saingan yang sehat dan ini menjadikan level timnas kita keangkat. Terbukti dengan yang kita raih selama ini itu terbukti progresnya benar-benar signifikan. Oke. 2 pemain ini yang akan gue sebutkan adalah ini pemain junior, itu ada Safi Woudstra namanya. Kalau gue sempat ngedit, gue tampilin fotonya di sini. Ini pemain yang ketemu sama Coach Indra Safri itu, terus dia diproyeksikan, diproyeksikan untuk meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia U20 di tahun 2025. Sayang banget, padahal kita kemarin udah harus lolos sebagai tuan rumah. Cuman mungkin Allah berkehendak lain, kita harus lolos ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi, mungkin nggak melalui jalur tuan rumah, ya mungkin itu kebaikan untuk kita. Oke, klubnya di Heerenveen, itu di klubnya si Tom Haye, tapi ini di juniornya, di U21-nya. Posisi dia gelandang tengah dan sayap kanan. Dia bisa main 2 posisi, di gelandang tengah bisa, terus di sayap kanan juga bisa. Dan dia, resumenya cukup lumayan bagus. Dia pernah main di timnas Belanda di U18-nya. Oke banget ini pemain. Ya, ini sepertinya akan segera rampung prosesnya. Gue nggak tahu akan seberapa cepat, tapi gue nggak meragukan kualitas dari pengurus-pengurus kita di PSSI karena udah terbukti ini super dahsyat kerjanya, cepet banget. Oke? Yang kedua, ada si Kaya Simons namanya, Kaya Simons atau siapa nanti sebutannya. Ini kayaknya lebih gacor lagi daripada yang pertama nih. Soalnya
Dia di hampir semua kelompok umur timnas Belanda ini main. Dia di catatan gue ada di U15, U17, U18, dan U19. Dia selalu dipanggil timnas Belanda. Ini pemain. Klub sekarangnya di Vitesse U21. Posisinya back kiri. Lagi-lagi kita banyak banget posisi kita di back kiri. Ada Verdong juga nanti akan main di back kiri. Tapi ini kan proyeksi untuk yang junior. Dan dia pemain inti di klub itu. Di Vitesse ini. Jadi jangan khawatir. Jadi ada yang ngeragukan kayak gini. Kalau siapa waktu itu yang ngomong ya di TV itu dia bilang, kalau mau masukin pemain, Raja Nenggolan ngomong, kalau mau ngambil pemain dari Belanda, jangan yang nggak berkualitas, jangan yang asal-asalan. Cari yang berkualitas. Ya jelas yang berkualitas, lalu jangan meragukan. Ente kenapa jadi ragu? Ini yang diambil yang berkualitas semua. Terbukti dengan resume dia, bayangin. Ini si Kaya ini, dia bisa main, dia pernah main di U15, U17, U18, U19 di Belanda gitu. Dan ini gue rasa menjadikan federasinya Belanda itu ketar-ketir juga. Kenapa nih banyak dia bilang mungkin ya. Pemain-pemain junior kita nih yang tiba-tiba pada pindah ke Indonesia semua. Nanti Belanda mungkin 5 tahun ke depan udah kehabisan stok mungkin. Karena semuanya rata-rata ditarikin sama kita yang hebat-hebatnya. Mungkin ini menjadi kekhawatiran dia. Gue pernah baca berita kalau sempat Federasi Belanda juga sempat ngomong juga di media kalau dia gelombang pemain keturunan yang ke Indonesia ini cukup mengkhawatirkan untuk mereka gitu. Karena dia udah mencetak pemain dari kecil, dari bibit dicetak sama dia dengan pendidikannya. Tiba-tiba pas di usia mau matang diambil sama kita. Ya itu pilihan, itulah sepak bola. Jadi nggak ada yang salah sebenarnya. Yang salah ya Belandanya lah. Kenapa tuh orang bisa milih Indonesia? Karena Indonesia mempunyai mempunyai masa depan. Ya salam. Keren gila Indonesia sekarang ya. Oke. Terus ada Verdong, Jens Revin, sama Martin Paes. Jadi kalau Verdong sama si Jens ini kemungkinan besar, kalau nggak minggu ini, minggu depan dia datang untuk diambil sumpah. Keren banget. Tapi kan kalau Martin Paes kan kemarin udah diambil sumpah, dia hanya sekarang prosesnya untuk perpindahan federasi aja dari Belanda ke Indonesia. Tapi kalau dua orang ini, si Verdong kayaknya akan datang. Nggak tahu minggu ini, yang pasti minggu ketiga di bulan ini, ya mungkin minggu depan paling enggak. Dia akan datang dan akan diambil sumpahnya. Dan kemungkinan besar ketiga pemain ini, Verdong, Jens, sama si Martin Paes ini kemungkinan besar mereka akan tampil nanti ketika lawan Irak dan Filipina. Ini pertandingan yang bener-bener gue nggak sabar banget untuk nonton. Karena kita akan melihat pemain-pemain top, pemain-pemain yang udah komplit di timnas kita, dengan pemain keturunannya yang kualitasnya pasti naik banget timnas kita. Dan gue gak sabar pengen nonton langsung dan pengen merasakan atmosfernya dan pengen lihat reaksi-reaksi mereka ketika bermain di Gelora Bung Karno. Ini akan keren banget sih, insya Allah akan keren banget. Oke? Terus yang berikutnya, target lawan Irak dan Filipina, paling nggak kita menang salah satunya lah. Lawan Filipina apa yang paling terbuka lebar? Mungkin lawan Irak kita bisa ngambil seri. Lawan Filipina harusnya sih kita bantai. Pertemuan sebelumnya kita sama Irak kalah 5-1. Terus lawan Filipina kita seri, yang kita dikasih lapangan ancur-ancuran itu. Tapi itu belum, skuadnya belum kayak sekarang gitu. Nah sekarang kita udah berubah total. Kemungkinan besar kita bisa lah ngimbangin Irak dan menang lawan Filipina. Rasanya bisa. Karena dengan kita dapat satu kemenangan, itu kita dipastikan lolos ke Piala Asia. Lagi-lagi yang kemarin di Qatar itu. Dan kita bisa memasuki fase berikutnya untuk kualifikasi Piala Dunia. Semakin mendekati ke Piala Dunia. Jadi ini penting banget pertandingan. Jangan sampai kepleset. Jangan sampai nggak dapat poin kita di pertandingan kali ini. Karena apa? Ya ini sangat amat penting gitu. Makanya kalau nggak salah PSSI itu nanti, gue lupa ya tanggal berapa dia, kalau nggak salah tanggal 27, bentar gue lompat nih. Maksud gue lompat ke catatan gue, karena ini tadinya harusnya gue bahas di akhir. Jadi timnas akan kumpul untuk TC ini di bulan Juni, di bulan ini tanggal 27 Mei, dan kemungkinan akan ada uji coba sebelum lawan Irak dan Filipina sekitar tanggal 2 Juni. Jadi tanggal 2 Juni ini kemungkinan akan ada uji coba sebelum pertandingannya tanggal 6 dan 11. Nggak tahu lawannya siapa, belum tahu. PSSI juga belum tahu. Mungkin akan ngundang beberapa tim dari ASEAN. Rasanya kalau feeling gue ya, nggak tahu tebakan gue bener apa nggak nantinya, tapi kayaknya Malaysia yang akan diundang sama Indonesia. Karena kita nggak harus melawan tim yang super hebat. Karena kita mau lawan Irak dan Filipina, tentu itu harus persiapannya matang, dan jangan sampai gara-gara pertandingan uji coba ini terus ada yang cedera atau ada yang kecapean atau yang lain. Jadi ini hanya pemanasan aja.
Kalau pemanasan rasanya Malaysia sangat pantas kita jadikan untuk ajang pemanasan. Karena dekat yang pertama dan ya main santai aja, jangan target harus menang. Tapi kayaknya tanggal 2 Juni ini akan ada uji coba. Kemungkinan besar akan ada karena jangan cuma TC terus pertandingan, rasanya kurang padu gitu kalau misalkan belum ada pertandingan sebelumnya. Ini langkah yang bener banget yang diambil sama si PSSI kalau ini terjadi gitu. Oke? Sekarang beralih dulu, nanti mungkin gue lompat lagi, beralih ke U20. U20 ini kita ikutan di Toulon Cup di Prancis, itu tanggal 3 sampai 16 Juni. Sistemnya, jadi ini kayak mini Piala Dunia sebenarnya. Ini kayak mini Piala Dunia. Dibagi dua, ada grup A dan grup B. Yang gabung juga timnya luar biasa, dan alhamdulillah, menurut Exco, salah satu Exco, dia bilang ini juga kita daftarnya dadakan dan kita diterima. Lagi-lagi gue nggak aneh karena sakti banget di para pengurus kita di PSSI. Ketua umum kita sakti banget, bisa masuk ke turnamen ini mungkin dengan sangat mudah gitu. Oke, gue akan bacakan grup A-nya dulu. Grupnya A-nya ini ada Saudi, ada Pantai Gading, ada Prancis, ada Meksiko dan Korea. Itu ada di grup A. Kita bergabung di grup B. Grup B-nya siapa aja? Itu ada Ukraina, ada Jepang, ada Italia, ada Panama, dan ada Indonesia. Jadi kita lawan-lawan kita itu Ukraina, Jepang, Italia, dan Panama. Tim ini akan dipimpin sama Coach Indra Syafri. Makanya dari itu dia kan kemarin ke Belanda untuk nyari beberapa pemain yang mungkin bisa bermain di sini. Kalau keburu. Dan jadwalnya itu dimulai tanggal 4 Juni. Tanggal 4 Juni kita akan melawan Ukraina. Terus tanggal 6 Juni kita akan melawan Panama. Tanggal 8 Juni, ini selangnya cuma 2 hari nih. Tanggal 8 Juni kita akan melawan Jepang. Ini emang berat-berat semua nih. Dan tanggal 12 Juninya kita akan melawan Italia. Dan yang bikin keren adalah, ini yang bikin keren karena ini menjadi ajang pemanasan kita untuk kejuaraan yang sesungguhnya, yaitu Piala AFF. Ya salah. Piala AFF ini akan ada di Surabaya. Kita menjadi tuan rumah dari tanggal 17 sampai 29 Juli. Dan itu kayaknya kita akan seriusnya di situ gitu. Karena kalau misalkan kita nargetin sesuatu di Prancis rasanya agak susah. Kita mesti ngelawan siapa ya tadi? Ada Italia, Jepang, Panama, Ukraina. Ya bisa aja, tapi itu agak sulit dibanding AFF. AFF ini kalau misalkan cuman AFF lagi ya, gue kayak kalau ngebahas AFF tuh kayaknya drop lagi gitu, kayak turun lagi ke bawah. Cuma nggak apa-apa, ini kita jadikan turnamen paling bergengsi di seluruh dunia ini, di seluruh antero, luar angkasa pun termasuk. Piala AFF ini menjadi ya udahlah, masa kita nggak ikut, mau ngapain juga, kita ikutin aja. Ini kita sikat-sikatin aja tim-tim dari ASEAN nih, biar dia tahu kalau level kita tuh bukan di situ lagi, level kita udah adanya di Asia. Oke, lompat lagi, gue mau ke Tom Haye. Ini pemain idola gue, Tom Haye Al-Khathiri namanya. Dia kemarin baru berpisah sama klubnya. Dia memutuskan untuk keluar, kontraknya habis di bulan Juni, dia nggak memperpanjang itu. Kayaknya, isunya, dia akan ke Liga Italia lagi, dia akan bermain di Como. Kenapa Como? Como itu adalah pemiliknya orang Indonesia. Terus, dan Como ini dia baru aja promosi ke Serie A. Jadi kalau misalkan Tom Haye benar gabung ke sana, dia akan menjadi pemain Indonesia yang bermain di Serie A. Ini akan keren banget. Waktu itu kita berharap J-Itses, timnya promosi, supaya ada pemain dari Indonesia yang bergabung, yang bermain di Serie A, tapi rasanya peluang itu akan ada di Tom Haye kalau Tom Haye gabung ke Como. Bisa jadi, nggak ada menutup kemungkinan. Karena apa? Karena Tom Haye tahun 2018 juga dia pernah main di Lecce, di Serie B juga. Jadi nggak asing dia untuk bermain di Italia gitu. Makanya gue berharap kalau dia masuk Como, Komonya promosi ke Serie A, dia bisa main debut di Serie A, itu keren banget. Itu akan sangat keren banget untuk Indonesia, untuk Tom Haye. Rasanya bangga gitu kalau ada pemain timnas kita yang main di Serie A. Oke, kayaknya cukup sekian konten dari gue. Udah gue bahas beberapa hal. Mungkin kalau ada update lagi, nanti gue akan take video lagi. Gue akan update lagi ke kalian. Ya udah, mudah-mudahan semua apa yang tadi gue sampaikan sesuai rencananya, mulai dari naturalisasinya, mulai dari pertandingan lawan Irak, Filipina, uji cobanya, dari pemain-pemain junior kita yang akan main di Paris nanti, di Prancis. Mudah-mudahan semua berjalan sesuai rencana. Jadi cukup sekian konten kali ini. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.